Dalam pembelajaran nanti Pak Taufikur Rahman akan menyampaikan indikator apa saja? Indikator yang saya sampaikan nantinya di kelas yaitu membuat periskop dan menjelaskan prinsip kerja dari periskop tersebut, Pak. Lalu metode apa yang Bapak gunakan dalam penyampaian indikator tersebut? Metode yang akan saya gunakan yaitu metode ceramah, kemudian tanya jawab, demonstrasi, diskusi, dan penugasan. Tanya lagi nih, apakah Bapak sudah siap dengan alat-alat dan bahan-bahan yang disajikan nanti? Insya Allah siap, Pak. Untuk bahan-bahan yang saya siapkan yaitu untuk pembuatan media biasanya membawa kardus, cermin, gunting, selotip, double tip, sintab, dan plastik transparan, Pak. Semuanya sudah saya siapkan di dalam tas. Alhamdulillah. Lalu setelah siap alatnya, dalam tahapan pembelajaran yang akan saudara sajikan nanti bagaimana ceritanya? Nantinya anak akan praktek. Sebelum praktek saya mungkin memberikan ceramah atau penjelasan dulu bagaimana seperti cara pembuatannya. Kemudian si anak akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan kemudian ditugaskan untuk membuat periskop tersebut. Setelah membuat, nanti anak dari kelompok tadi akan maju ke depan untuk mempresentasikannya. Tadi persiapan alat bahan, sekarang persiapan secara tertulis apa saja yang disajikan di sini, Pak? Ini RPP yang sudah saya buat, Pak. Bagus sekali RPP-nya, alhamdulillah. Persiapannya ini pembuatan RPP sudah lengkap. Mungkin dalam pembuatan RPP di sini materi yang dianggap susah atau sulit di sini menurut saudara apa saja? Kalau menurut saya materi yang mungkin agak susah adalah diskusi sama demonstrasi, Pak. Biasanya kan untuk menjelaskan dari cara kerja si anak dalam pembuatan periskop tersebut. Mudah-mudahan nanti strategi yang sudah itu dapat kita atasi di lapangan. Lalu setelah sampian memberikan kegiatan belajar mengajar berlangsung, mungkin kompetensi apa yang diharapkan dalam pembelajaran tersebut terhadap anak? Untuk kompetensinya melalui tujuan pembelajaran tersebut, melalui kerja kelompok, siswa dapat terampil dalam membuat dan mengerjakan model periskop yang merupakan penerapan dari sifat-sifat cahaya. Lalu di dalam kegiatan belajar mengajar tersebut, yang Bapak perhatikan secara khusus di bagian mananya? Yang paling khusus tadi, setelah membuat tadi, si anak atau siswa mampu menjelaskan proses kerja dari periskop dengan benar. Terima kasih, alhamdulillah. Persiapan Bapak sudah siap. Ini waktunya saya untuk ke kelas dulu, Pak, untuk mengajar. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, anak-anak? Baik. Adakah di antara kalian hari ini yang tidak hadir? Siapa? Mana Puyadi? Sakit. Kita doakan mudah-mudahan Puyadi cepat sembuh. Untuk memulai kegiatan pada hari ini kita lebih baiknya berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, maju Isan. SDN 2 Ilmu Pasar Lama. Iya, tepuk tangan dulu. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang lewat, pelajaran yang lalu tentang, masih ingat pelajaran yang lalu tentang? Nah, pada pertemuan yang lalu kita belajar mengenai sifat-sifat cahaya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari 3
tiga sifat cahaya. Siapa yang masih ingat sifat cahaya yang pertama? Angkat tangan. Ya, Wafik Khadijah. Cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus. Tepuk tangan untuk Wafik Khadijah. Oke. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar sifat cahaya yang keempat. Sifat cahaya yang keempat. Nah, untuk sifat cahaya yang keempat, siapa yang mau bantu Bapak maju ke muka untuk praktek dulu supaya pian tahu sifat cahaya yang keempat. Siapa yang mau bantu Bapak? Ayo angkat tangannya, angkat. Ya, oke, maju. Nah, sekarang Bapak punya cermin. Nah, ini apa namanya? Cermin. Biasanya cermin apa? Memantulkan apa? Memantulkan bayangan pada setiap cermin atau besisir. Nah, sekarang untuk sifat cahaya yang keempat kita praktek menggunakan ini. Jadi kita menggunakan LCD, kemudian cerminnya diletakkan di bagian LCD itu cahaya yang terdapat pada LCD. Nah, ayo kemana? Apa yang terjadi? Putar. Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Cahaya pada mana yang memantul? Cahaya dari LCD dipantulkan melalui cermin. Nah, terima kasih, Kit. Terima kasih. Berarti sifat cahaya yang keempat adalah cahaya dapat tepuk tangan lagi. Cahaya dapat dipantulkan. Nah, untuk hari ini kita akan praktek membuat suatu benda yang mana konsep dari benda tersebut adalah menggunakan konsep sifat cahaya yang keempat, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Nah, sekarang Bapak akan membagi pian menjadi beberapa kelompok. Membagi menjadi 4 kelompok. Nah, 4 kelompok sesuai dengan tempat duduknya. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok yang keempat. Sekarang buat kelompok sekarang. Silakan buat kelompok. Kursinya mejanya dirapatkan. Oke, untuk membuat benda yang sifat bendanya nantinya menggunakan konsep cahaya dapat dipantulkan, hari ini kita akan membuat sebuah periskop sederhana. Apa tadi namanya? Ya, periskop sederhana. Yang mana periskop tersebut nantinya merupakan suatu alat yang dapat memantulkan cahaya. Cara kerjanya akan memantulkan cahaya. Nah, periskop yang kita buat ini terbuat dari bahannya berupa kardus bekas, kemudian cermin, selotip, dan gunting. Jadi ada kardus bekas, kemudian selotip, kemudian cermin, dan yang terakhir adalah gunting. Nah, sekarang Bapak bagikan kardusnya. Sudah selesai kalian membuatnya?
membuatnya, silakan sambil diselesaikan. Nah, perlihatkan periskopnya sudah selesai, diperlihatkan. Ya, berarti Pian sudah menyelesaikan 2 buah periskop yang sudah tadi Bapak tugaskan. Masing-masing kelompok membuat 2 buah periskop. Nah, selanjutnya kita akan mencoba, Bapak ingin tahu bagaimana tata cara atau sistem kerja dari periskop yang Pian buat. Sekarang siapa yang mau dulu presentase atau menjelaskan cara kerja dari periskop yang Pian buat? Periskop buatan kami ini merupakan salah satu teropong yang berbentuk sederhana, terbuat dari kardus dan 2 buah cermin datar yang berfungsi melihat benda yang sulit dijangkau dengan cara kerjanya memantul, membelokkan cahaya dari cermin yang satu ke cermin yang kedua, diteruskan ke mata sehingga mata bisa melihat benda. Kesimpulan hari ini kita belajar tentang cahaya, sifat cahaya yang keempat, yaitu cahaya. Iya, cahaya dapat dipantulkan. Salah satu bentuk benda yang kita buat hari ini menggunakan konsep cahaya bisa dipantulkan. Dan ini merupakan namanya periskop sederhana terbuat dari kardus. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan materi-materi yang berbeda dan juga akan praktek seperti ini lagi. Semuanya pintar dan Bapak Ibu ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, kegiatan pembelajaran di kelas sudah selesai dilaksanakan. Terima kasih banyak ulun ucapkan kepada Pian karena mana sudah mengadakan supervisi di kelas ulun, dan apakah ada kekurangan ataupun ada masukan-masukan yang bisa Bapak berikan kepada ulun pada saat kegiatan pembelajaran tadi di kelas. Alhamdulillah Pak Taufik Rahman telah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang mana sesuai dengan judulnya tadi, sangat bagus sekali dan anak-anak juga antusias dalam belajar. Bagaimana pendapat saudara dalam menyajikan pelajaran tadi? Alhamdulillah, saya sangat bahagia dan bangga karena mana kegiatan pembelajaran tadi alhamdulillah beda daripada pembelajaran yang telah lalu dengan adanya observasi masukan Bapak yang nanti ada di kelas tadi. Jadi ada perubahan yang signifikan dalam kegiatan pembelajarannya, Pak. Masalah ketercapaian pembelajaran yang Pian sampaikan tadi. Untuk ketercapaian pembelajaran tadi sekitar 90% tercapai, Pak. Apa yang akan saudara lakukan untuk pertemuan kegiatan belajar mengajar berikutnya? Untuk kegiatan belajar mengajar berikutnya, saya mungkin akan menerapkan apa yang tadi Bapak sampaikan dan juga akan menerapkan apa masukan-masukan dari Bapak tadi, yaitu selalu menggunakan media pembelajaran dalam belajar supaya anak lebih paham dan mengerti dengan isi pembelajaran tersebut. Dan juga mungkin nanti juga media pembelajaran tersebut harus relevan dan juga menyesuaikan dengan kondisi di kelas, Pak.